wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, dan tak lupa salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan ini kami akan mengisahkan secara singkat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana perlu sekali disampaikan kepada putra-putri kita sejak dini, sehingga putra-putri kita bisa lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Orang tua beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sangat terkenal dan handal, dan beliau sering bepergian sampai ke negeri Syam. Namun beliau, Rasulullah SAW, sejak lahir hingga wafatnya belum pernah sekalipun bertemu dengan ayahnya, karena Abdullah meninggal saat Aminah sedang mengandung Muhammad kecil dan lahir tidak didampingi sang ayah. Selanjutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diserahkan kepada Halimah Sa'diyah untuk disusukan, karena pada saat itu masyarakat Arab masih memiliki kebiasaan untuk menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anak mereka hidup dan tumbuh besar di lingkungan desa yang memiliki udara yang masih segar dan bersih. Rasulullah tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil, memasuki umur ke-6 atau 6 tahun, ibunya membawanya pergi ke Madinah untuk menemui paman-pamannya. Namun Aminah meninggal saat perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakek beliau Abdul Muttalib selama 2 tahun. Pada tahun ke-8 umur Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam. Saat sudah dewasa, beliau Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah di usia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berumur 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad SAW kemudian berfokus untuk berdakwah dan menyebarkan agama mulai dari lingkungan terdekat dengan cara
bersembunyi-sembunyi sampai bisa berdakwah dengan terang-terangan. Inilah hebat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat berusia 63 tahun sebelum beliau wafat mengalami sakit sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kepergian Nabi Muhammad SAW merupakan kehilangan terbesar bagi sahabat-sahabat Nabi. Karena perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu gigih, sahabat-sahabat beliau yang setia sangat mendukung perjuangan dakwahnya. Dan Rasulullah itu memiliki sifat-sifat yang terpuji yang boleh dikatakan sebagai sifat wajib Rasul yang harus dapat diteladani. Sifat-sifat Rasul adalah sifat terpuji yang dikaruniakan Allah SWT sebagai keistimewaan bagi Rasul. Adapun sifat-sifat Rasulullah yang wajib diteladani dan dilatihkan untuk anak-anak kita, untuk diri kita adalah yang pertama adalah siddiq atau jujur. Sifat Rasulullah yang pertama ialah siddiq atau jujur. Jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai kenyataan, tidak ada pengurangan dan tidak ada yang lebih. Sifat jujur harus dibiasakan dalam situasi apapun dan perlu kita tanamkan kepada putra-putri kita sejak dini. Adapun sifat yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Amanah artinya dapat dipercaya apabila ia diberi tugas atau kepercayaan, ia akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Sifat yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Tabligh artinya menyampaikan. Sifat tabligh dicerminkan Rasulullah melalui sikapnya yang menyampaikan seluruh ajaran agama Islam pada umatnya. Semua disampaikan apa adanya, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, itulah yang disampaikan kepada umatnya. Dan yang terpenting lagi adalah sifat beliau yang keempat ini adalah fatonah, sifat yang cerdas. Rasulullah memang terkenal umi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, namun beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga sebenarnya kecerdasan beliau sampai saat ini dipakai oleh ilmu-ilmuwan yang terkemuka dunia sampai saat ini. Ini mungkin terlalu tinggi untuk putra-putri kita, namun penting sekali saya sampaikan bahwa sebenarnya ilmu manajemen sumber daya manusia itu telah dilakukan oleh Rasulullah sejak beliau berusia dewasa. Disitulah hebatnya Rasulullah yang kemudian dari itu dikembangkan oleh para cendekiawan, oleh para ilmuwan sampai saat ini. Itulah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara singkat beserta sifat-sifat Rasul yang wajib kita teladani. Mudah-mudahan setiap orang tua tentu menginginkan anaknya menjadi putra-putri yang soleh dan taat beribadah. Oleh karena itu, mari kita ajarkan nilai-nilai agama kepada putra-putri kita sejak dini. Demikian kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.